Jika Tuhan benar ada, mengapa ia menciptakan orang jahat yang menurutnya berdosa padahal ia tahu orang jahat pasti akan masuk neraka? Mengapa ia menciptakan manusia jika ia sudah tahu takdir manusia itu sendiri? Oke, begini, dalam Islam orang jahat belum tentu dan tidak pasti masuk neraka, manakala jika ia bertaubat dan memperbaiki diri, maka hasil akhirnya bisa masuk surga. Orang yang jahat belum tentu bakalan jahat sampai akhir hayat. Allah Maha membolak-balikan hati, jadi tidak akan ada yang dapat memastikan bagaimana akhir hidup seseorang. Contohnya seperti kisah sahabat Umar bin Khattab. Nah, dalam Islam sejahat-jahatnya orang akan selalu ada kesempatan untuk masuk surga asalkan seseorang mau bertaubat dari kejahatan dan kejahatannya di masa lalu akan dihapuskan. Jadi pemahaman bahwa yang jahat pasti otomatis masuk neraka itu bukan ajaran Islam. Dan orang baik belum tentu masuk surga, manakala jika ia ternyata dalam hatinya tersimpan kesombongan walaupun hanya sebesar biji sawi, kebaikannya menjadi sia-sia dan Allah mengharamkannya surga. Jadi yang sholat, yang haji, yang puasa, yang zakat, yang suka sholat tahajud, yang suka menolong orang yang dalam pandangan kita dianggap sebagai orang baik, tidak ada jaminan dia bakalan masuk surga jika tidak melepaskan pengecualian yang justru malah mengantarkannya ke neraka. Maka Allah katakan masuk Islamlah secara kafah. Nah, orang masuk surga itu karena rahmat Allah, bukan karena amalnya, bukan karena dia baik atau dia jahat, tapi karena petunjuk dari Allah yang memasukkan seseorang ke dalam neraka. Dan surga standar yang diukur adalah keimanan dan kekafiran dan juga kemunafikan. Bukan artinya agama Islam agama pengkapling surga karena isinya Pak Haji semua, tidak. Artinya imanlah yang mengantarkan seseorang masuk ke dalam surga walaupun di dalam hatinya hanya terdapat secuil keimanan. Bicara keimanan dan iman cabangnya ada 70 dan 70 cabang keimanan itu bisa manusia tempuh, dan cabang keimanan yang tertinggi adalah ucapan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan malu adalah sebagian dari iman, dan malu adalah cabang iman yang terendah. Artinya jika seseorang tahu malu maka dia dianggap ada iman di hatinya. Jika malu pun tidak punya, tidak tahu lagi apa yang ada di dalam dirinya. Balik lagi ke pertanyaan, jika Tuhan benar ada, mengapa ia menciptakan orang jahat yang menurutnya berdosa padahal ia tahu orang jahat pasti akan masuk neraka? Mengapa ia menciptakan manusia jika ia sudah tahu takdir manusia itu sendiri? Tuhan Maha Pencipta segalanya, tidak ada sesuatu yang bukan Tuhan penciptanya, termasuk baik dan juga jahat. Tuhan memang Maha baik, tidak ada kontradiksi antara baiknya Tuhan dengan hukumannya. Perbuatan Tuhan itu logis. Bagi Anda mungkin Tuhan itu kejam hanya karena dia logis. Justru reward and punishment-nya memperlihatkan kasih sayangnya yang tidak bertepi, juga kemurkaannya yang menakutkan. Makanya Tuhan memberi petunjuk lewat kedatangan para nabi yang menyampaikan risalah. Allah tidak membiarkan manusia begitu saja tanpa diberi petunjuk setelah diciptakan, tidak. Makanya di samping petunjuk dari kitab suci yang dibawakan oleh nabi, Allah juga memberi manusia akal. Itu sebagai tanda kasih sayang Tuhan kepada hambanya agar manusia mau berpikir dan mengambil hikmah. Allah juga mengatakan bahwa dia menguji manusia dengan kebaikan dan juga kejahatan, kemiskinan dan juga kekayaan, wajah yang cantik dan juga wajah yang jelek, semuanya adalah ujian. Kualitas manusia pada akhirnya dilihat dari ujian itu, apakah dia sanggup atau tidak. Seperti itu, terima kasih. Kalau suka jangan lupa follow dan sebarkan biar manfaatnya semakin meluas. Diskusi di kolom komentar.